Good morning, my student. How is everything today? I hope all of you are fine. Today, we will study chapter 1. The title is Good morning, what's going on? Di sini kita akan belajar bagaimana kita harus menyapa, berpisah, berterima kasih, dan meminta maaf. Materi yang pertama yaitu greeting. Greeting is used when you meet your friend or family at any places. Jadi greeting itu kita gunakan ketika kita bertemu dengan teman atau keluarga di berbagai tempat. Sebagai contohnya berikut ini. Merari and Joyce meet on the way home after school. Hello Joyce. Hi Merari, good to see you. Good to see you too. How have you been? I'm rather busy. I have many assignments to do. How about you? Pretty good. How was your new school? It's okay. There's a lot to learn. What news with your school? Pretty much. The lessons are much different with elementary school. Nah, ini ada percakapan. Merari menyapa Joyce dengan kata hello. Dan Joyce menyapa Merari dengan menjawabnya hi. Joyce merasa senang ketemu dengan Merari, maka dia mengatakan good to see you. Dan Merari menjawabnya pula good to see you too. Merari menanyakan bagaimana keadaan dari Joyce. Merari bertanya bagaimana keadaan Joyce dengan how have you been. Kemudian Joyce menjawabnya I rather busy. Dan Joyce menanyakan juga kepada Merari bagaimana kabarnya. How about you? Merari menjawab pretty good. Nah, itu contoh dari percakapan greeting. Yang berikutnya ada beberapa percakapan pendek. Sebagai contoh yang pertama, ketika Siti bertemu dengan ibunya di pagi hari. Mereka saling menyapa. Good morning Siti, how are you? Good morning Mom, I'm fine, thanks. Jadi di sini Ibu Siti menyapa Siti dengan ungkapan good morning dan Siti menjawabnya dengan good morning juga. Kemudian Ibu Siti menanyakan kabar Siti pagi hari itu dengan ungkapan how are you? Kemudian Siti menjawab dengan I am fine, thanks. Selanjutnya, ketika Udin dan gurunya bertemu di waktu siang hari, mereka saling menyapa. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Nah, Udin menyapa gurunya dengan ungkapan good afternoon dan menanyakan kabarnya dengan ungkapan how are you. Guru Udin menjawab sapaan dari Udin dengan good afternoon Udin dan beliau menjawab pertanyaan Udin tentang kabar dengan I'm fine, thanks. Kemudian guru Udin juga bertanya bagaimana kabar Udin dengan ungkapan and you, dan Udin menjawab I'm fine too sir, thank you. Selanjutnya expression yang terjadi di waktu malam hari. Itu good evening ladies and gentlemen. How are you? Good evening, good. Jadi, pembicara menyapa
para audiens dengan ungkapan good evening, ladies and gentlemen, dan menanyakan kabar mereka dengan ungkapan how are you. Audiens menjawab dengan good evening dan keadaannya baik dengan ungkapan good. Yang selanjutnya antara polisi dan seorang ibu yang akan menyeberang. Mereka saling menyapa. Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Seperti itu ungkapannya. Kapan kita mengungkapkan good morning? Good morning yang berarti selamat pagi, kita ungkapkan ketika kita berada pada waktu pukul 12 malam sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian good afternoon kita ungkapkan ketika kita berada pada waktu 12 siang hingga 6 sore. Sedangkan good evening kita ucapkan pada saat kita berada pada tenggang waktu pukul 6 sore hingga 12 malam. Itu perbedaan antara pengucapan kapan kita menggunakan good morning, good afternoon, dan good evening. Nah, expression of formal greeting and expression of informal greeting. Jadi, sapaan itu ada yang formal, ada yang informal. Ada yang resmi atau formal greeting dan informal tidak resmi itu informal greeting. Sebagai contoh, untuk formal greeting, hello Mr. Paul, responnya yaitu hello, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, how are you? I'm fine. Ini bisa kita ungkapkan untuk orang yang lebih tua atau untuk orang yang mungkin baru kita temui pertama kali. Yang selanjutnya yaitu informal greeting. Kita bisa mengungkapkannya atau menggunakan expression ini untuk teman-teman kita. Hi, how do you do? How do you do? How do you do? Ini merupakan ungkapan bahwa kalian sangat senang bertemu dengan orang tersebut untuk pertama kalinya. Ungkapan how do you do dibalas dengan ungkapan pula how do you do. Kemudian selanjutnya, how is everything? How have you been? How are you doing? How it's going? What's up? Ini sama dengan ungkapan how are you. Jadi kalian bisa menjawabnya dengan great, pretty good, not bad, I'm okay, fine, nothing special. Itu contohnya. Jika kalian suka bertemu dengan orang tersebut, merasa senang, kalian bisa menggunakan ungkapan juga nice to see you dengan respon nice to see you too. Selanjutnya adalah tentang leave taking. Leave taking is you when you leave the conversation from your friend or family after you speak or greet each other. Leave taking itu ucapan perpisahan. Jadi ketika kamu akan berpisah dengan temanmu, gurumu, keluargamu, atau orang yang kamu temui setelah kalian berbicara atau menyapa satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh berikut. Anton and Yoso meet at school. Hi Yoso, how about our plan this afternoon to Triad's house? I will pick you up at 4 p.m. Okay, what should I bring? Please bring coloring paper and glue. Sure, I will buy them after school. Listen, the bell is ringing.
we have to go to our class. See you later. Bye. Ini adalah contoh ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang rencana mereka sore ini ke rumah Triad. Di sini ketika mereka sudah menyelesaikan percakapan mereka karena bel sudah berbunyi, Anton mengucapkan salam perpisahan, see you later. Kemudian Yoso menjawabnya dengan bye. Ini adalah contoh percakapannya. Berikutnya, ini ada beberapa contoh juga yang saya ambil dari buku kalian. Yang pertama, goodbye mom, bye Edo, take care, see you later. Nah, ini contohnya. Jadi, Edo berpamitan kepada ibunya dengan ungkapan goodbye. Sedangkan ibunya menjawab expression dari Edo tadi dengan bye Edo, take care and see you later. Kemudian ada dua orang siswa yang akan berpisah setelah pulang sekolah. Mereka saling menyapa untuk berpisah dengan ungkapan see you later, see you, take care. Yang ketiga adalah ketika seorang anak laki-laki akan tidur dan mengucapkan salam perpisahan dengan ayahnya. Ayahnya menyapa dengan sapaan atau dengan ungkapan good night, have a nice dream. Good night, have a nice dream too. Ini contohnya. Jadi ini diungkapkan ketika seorang anak laki-laki dan ayahnya akan berpisah pada waktu malam hari karena mereka akan tidur. Bisa juga diungkapkan dengan expression good night mom, good night dad, good night dear. Ini bisa diungkapkan juga jika kalian akan berpisah dengan orang tua kalian pada saat malam hari sebelum kalian tidur. Jadi kata good night itu diungkapkan ketika kalian akan berpisah pada waktu kalian akan tidur. Expression yang lain yaitu misalnya see you tomorrow guys, see you, take care. Nah, ini contohnya. Sebenarnya kata guys itu merupakan expression untuk menyapa teman-teman kita yang berjenis kelamin laki-laki. Namun sudah menjadi pembiasaan di sekitar kita, ungkapan guys ini diungkapkan untuk menyapa teman-teman. Namun sebenarnya guys ini digunakan untuk menyapa orang yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ada expression lagi yaitu I have to rush, bye, see you this afternoon, see you later, take care. Di sini seorang laki-laki ini terburu-buru, maka dia mengatakan I have to rush. Kemudian dia mengucapkan salam perpisahan, bye dan see you this afternoon. Perempuan ini menjawabnya dengan see you later, take care. Kemudian ada expression juga antara para siswa dengan gurunya. Goodbye mom, see you on Sunday. Goodbye Mrs. Ahmad. Kemudian Ibu Ahmad ini membalas ungkapan perpisahan dari Siti dan Benny dengan ungkapan goodbye Siti, Benny, take care, see you on Sunday. Contohnya ada 3 orang anak yaitu Udin, Benny, dan Edo. Mereka adalah teman. Mereka biasa bermain bersama. Namun
saat ini Udin sedang sakit sehingga tidak dapat bermain bola bersama Benny dan Edo. Mereka akan mengikuti pertandingan. Dari mana kita tahu? Yaitu yang ini, bye Udin, get well soon. Ini mengungkapkan kalau Udin sedang sakit. Teman Udin, si Benny, berharap Udin segera sembuh dengan ungkapan get well soon. Kemudian Edo mengharap supaya Udin mendoakan mereka dengan ungkapan wish us luck, oke? Semoga kami beruntung. Udin menjawab expression atau ungkapan dari temannya Benny dan Edo dengan ucapan sure. Kemudian menjawab salam perpisahan dengan bye Benny, Edo, dan mendoakan mereka dengan expression good luck. Kemudian berpisah dengan ucapan see you next Monday. Selanjutnya yaitu Lina mendapatkan surat dari seseorang yang mungkin itu ibunya. Surat itu berisi, Lina, I'm seeing grandma now. She is not feeling well. There are some cupcakes and some orange in the fridge for you and Dayu. Bye, see you soon. Nah, di sini diungkapkan bahwa si penulis surat yang kemungkinan adalah ibunya itu sedang mengunjungi neneknya, nenek dari Lina, karena neneknya sedang sakit. Yaitu kita taunya dari ungkapan she is not feeling well. Kemudian ibunya meninggalkan beberapa cupcakes dan jeruk di kulkas untuk Lina dan Dayu. Ibunya mengucapkan salam perpisahan dengan bye, see you soon. Yang terakhir adalah ketika anak-anak dengan pembina pramuka akan berpisah pada malam hari. Alright everybody, I'll see you again tomorrow morning. Good night. Good night sir, see you tomorrow. Ini ungkapan itu ketika mereka akan berpisah karena mereka akan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Pembina pramuka menyapa dengan mengungkapkan sapaan untuk meninggal, untuk berpisah dengan I'll see you again tomorrow morning, good night. Nah, sedangkan para siswa, anak-anak pramuka menjawab dengan ungkapan good night sir, see you tomorrow. Nah, berikut ini adalah expression of leave taking. Kalian bisa mengungkapkan ketika kalian akan berpisah, yaitu dengan sorry, I have to go now. Dan bisa meresponnya ketika teman kalian mengungkapkan itu dengan see you. Atau ungkapan yang lain yaitu it's been nice talking to you. Ini sangat menyenangkan bisa berbicara denganmu. Kemudian ada goodbye, bye yang artinya selamat tinggal, see you tomorrow, sampai jumpa besok, see you again, sampai jumpa lagi, I will talk to you later, aku akan berbicara denganmu kemudian. Itu bisa kita pakai untuk mengungkapkan kata perpisahan. Ketika orang lain mengungkapkan ucapan perpisahan itu kepada kita bisa meresponnya, kita bisa menjawabnya dengan kata see you, so long, goodbye, bye, sure. Itu contohnya. Itu tadi
expression of leave taking. Yang selanjutnya yaitu thanking. Thanking or expressing gratitude is used when you receive something or get some help in doing something. Jadi ucapan terima kasih itu digunakan ketika kalian menerima sesuatu atau mendapatkan bantuan dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah sebagai berikut. Messi and Tania are seatmates. Mrs. Lian is going to give an exam. Oh God, I forgot my pen case. What's going on? Well, I forgot my pen case. I don't have any pen to use. Oh, I see. Here, I have some pens. Thanks, no problem. I will return to Weber by buying you a snack. Really? Thank you. Nah, Messi tidak membawa tempat pensil, tempat ballpoint, sehingga dia tidak mempunyai pulpen untuk digunakan mengerjakan ujian. Kemudian Tania menawarkan bantuan, yaitu berupa meminjamkan ballpointnya karena dia memiliki banyak ballpoint. Messi mengucapkan terima kasih dan Tania mengatakan no problem sebagai respon dari ucapan terima kasih Messi. Kemudian Messi membalas kebaikan dari Tania itu dengan membelikannya makanan ringan, dan Tania mengucapkan terima kasih dengan kata thank you. Ini contohnya. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Lina mendapatkan hadiah gift dari Mrs. Rita. Dia mengucapkan terima kasih dengan expression thank you very much. Dia sangat menyukainya. Kemudian dia mengatakan I like it very much. Mrs. Rita membalas atau merespon expression atau ungkapan terima kasih dari Lina dengan kalimat good on you Lina, I'm happy you like it. Dia juga sangat senang karena Lina menyukainya. Yang selanjutnya adalah antara Mr. Eri dan Edo. Mereka saling menyapa pada waktu pagi hari. Good morning, Mr. Eri. The class is ready, sir. Morning, Edo. Okay, thank you. Di sini Edo menyapa Mr. Eri dengan ungkapan good morning, dan Mr. Eri menjawab sapaan Edo dengan morning, Edo. Kemudian Edo memberikan informasi kepada Mr. Eri, yaitu the class is ready, sir. Kemudian Mr. Eri mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan Edo dengan ungkapan okay, thank you. Nah, berikutnya yaitu expression of thanking. Ketika kita ingin mengucapkan terima kasih atas pemberian orang lain atau atas bantuan orang lain kepada kita dapat mengucapkan thanks, I really appreciate your help, thank you very much, thanks a lot. Dan kita bisa merespon atau menanggapi ketika orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita
atas apa yang kita beri atau atas bantuan yang kita berikan dengan ungkapan don't mention it, not a problem, anytime, you are welcome, and my pleasure. Yang selanjutnya yaitu apologizing. Apologizing or expressing apology is used when you made a mistake or any action that make other people unhappy. Jadi ungkapan meminta maaf ini digunakan ketika kita atau kalian itu membuat kesalahan atau melakukan tindakan yang membuat orang lain itu kecewa, sedih, marah, pokoknya tidak bahagia. Kemudian contoh dari dialognya yaitu Tata and Karis talking in the class. Hello Karis, how is everything? Just fine, how about you? I'm okay. Do you bring my dictionary? I'm sorry, I forgot to bring it. Never mind, please bring it this afternoon at our maths course. Okay. Di sini Tata menanyakan kepada Karis apakah Karis membawa kamusnya. Kemudian Karis karena lupa membawa, dia mengungkapkan I'm sorry. Dan Tata membalas expression I'm sorry ini dengan never mind dan meminta supaya Karis membawanya sore ini pada waktu kursus matematika. Nah, contohnya yang lain, teman-teman Dayu mengajak Dayu untuk pergi ke kantin. Namun, Dayu menolak karena dia sedang menunggu Siti. Berikut ekspresinya. Hai Dayu, we are going to the canteen for lunch. Are you coming with us? No, sorry, I'm waiting for Siti. I'll see you there. Jadi ajakan dari temannya yaitu are you coming with us? Dijawab dengan Dayu no sorry karena dia tidak bisa ikut bersama dengan teman-temannya ke kantin. Kemudian Benny meminta maaf kepada Udin karena dia tidak dapat mengikuti belajar bersama kelompok karena dia merasa pusing. Udin, I'm sorry, I cannot come to the study group. I feel dizzy. No worry, Benny. Just go home and have a rest. Udin menerima tanggapan Benny dengan kalimat no worry Benny. Dia menyarankan agar Benny pulang ke rumah dan beristirahat. Sedangkan Udin meminta maaf karena tidak bisa mengikuti kegiatan dengan ungkapan I'm sorry, I cannot come to the study group. Itu contohnya. Demikian adalah expression of apologizing. Jadi kalau kita ingin meminta maaf sama orang lain, kita bisa mengungkapkan I'm sorry, I beg your pardon, please forgive me, please accept my apology. Dan kita bisa meresponnya dengan kalimat never mind, I forgive you, forget about it, don't worry about it, I accept your apology. Nah, itu tadi materi kita tentang greeting, leave taking, kemudian thanking, dan apologizing. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas yang diberikan.